Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik memang begitu ya kalau kita berbicara terkait dengan ya stadion ya yang ada di JIS, di Manahan, terus kemudian yang lain begitu ya. Tapi ada yang menarik di sini begitu. FIFA bilang rumput stadion Manahan ya menguning katanya begitu, menguning ya, dalam artian berubah warna begitu ya. Bahkan Gibran itu sibuk untuk memperbaiki itu begitu. Bayangkan begitu ya, menguning. Lantas bagaimana kalau kita berbandingkan dengan JIS begitu ya? Coba bayangkan JIS disuruh ganti di situ begitu, bukan seolah-olah tidak terima terkait apa yang disampaikan FIFA begitu kan? Tetapi hal-hal seperti ini ada sesuatu yang politis begitu ya. Bahkan saya melihat bahwa apa yang dilakukan di Manahan itu begitu ya. Ketika dilihat FIFA bilang, wah rumput stadionnya menguning begitu kan. Coba kalau ini dilakukan ya terjadi di JIS. Wah ini digoreng habis-habisan bagi mereka para buzzer dan cebong begitu ya. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini sudah selesai sebenarnya, sudah clear begitu kan. Tapi sampai kapanpun hal-hal seperti ini pasti menjadi narasi-narasi yang berdampak di satu sisi begitu kan ya, terkait dengan adanya spekulasi yang ada di JIS begitu kan. Bagaimana dengan JIS? Rumputnya diganti di situ, harus diganti karena itu satu sisi bukan tidak standar FIFA, tetapi FIFA merekomendasikan itu begitu. Tapi di luar sana banyak digoreng bahwa JIS itu rumputnya tidak sesuai standar FIFA dan sebagainya. Itu salah begitu kan. JIS hanya merekomendasinya diganti saja begitu kan. Mungkin di satu sisi pertimbangan di situ. Oke lah, tidak menjadi masalah hal-hal seperti itu begitu. Kenapa orang-orang di luar sana begitu ngototnya bahwa JIS itu tidak standar FIFA, bahkan adalah tidak bagus begitu kan? Dan bahkan ada yang mengatakan di era Anies Baswedan kok bangun uang sia-sia untuk membangun JIS. Katanya begitu ya. Logika sederhananya saja gampang begitu ya. Ketika itu dicaci ya oleh para buzzer cebong begitu kan ya. Apa yang dilakukan Anies Baswedan berarti dia luar biasa, berarti megah begitu ya. Berarti super bagus begitu kan. Bahkan saya kira seolah-olah spekulasi orang FIFA akan memuji JIS bahwa luar biasa begitu kan. Jadi inilah yang harus kita pertimbangkan begitu dengan stadion-stadion yang lain, dan kabarnya sih sudah masuk JIS ini masuk ke di pembukaan begitu di Piala Dunia U17. Saya kira ini sangat luar biasa begitu ya. Saya tidak menganggap bahwa ini yang seharusnya kita bangun adalah Anies Baswedan, siapa kek tidak begitu kan. Karena ini adalah demi bangsa dan demi negara, demi demokrasi kita begitu kan. Kalau ada yang kemudian ada orang yang mengatakan bahwa wah JIS itu tidak layak, ngapain di JIS ya, terus kemudian rumputnya harus diganti, parkirnya harus diganti ya, akses dari Ancol ke JIS harus ada perbaikan dan sebagainya. Ya Pak Basuki sudah memperbaiki itu begitu, akan segera memperbaiki itu begitu. Jadi saya kira saya tertawa begitu kan ketika melihat orang-orang yang selama ini menganggap bahwa JIS itu adalah tidak standar FIFA. Padahal ya bukan seperti itu begitu yang disampaikan mereka. Harus diperbaiki begitu. JIS itu megah luar biasa begitu kan, sangat luar biasa, dan bahkan itu mendapatkan apresiasi luar biasa begitu. Jadi apa begitu kan, seolah-olah ingin menghilangkan nama Anies, seolah-olah ini menghilangkan apa dan sebagainya, sehingga spekulasi orang seperti itu begitu. Saya kira Anies Baswedan tidak mau cawe-cawe masalah masalah JIS itu, karena yang kita lihat ya, dan bahkan Anies Baswedan mengatakan sendiri begitu ya, bahwa JIS itu milik rakyat Indonesia, tidak mungkin dia cawe-cawe masalah hal itu begitu. Jadi sangat disayangkan ada orang yang kemudian berspekulasi seperti itu begitu. Coba bayangkan kalau dibandingkan di Manahan Solo begitu. Saya bacakan saja begitu ya ini. FIFA bilang rumput stadion Manahan ya menguning ya. Gibran perbaiki dan siapkan anggaran APBN ya, APBD begitu untuk perubahan itu, untuk merubah itu begitu. Jadi saya kira bahwa apa yang selama ini dilakukan begitu di Manahan begitu, itu punya catatan juga di situ begitu. Bahkan ya tidak hanya itu ya, seperti diketahui oleh tim Inspeksi FIFA ya,
bahwa sudah mengecek dari sejumlah lapangan ya, dari pendamping dan Vino ya pada pertandingan Piala Dunia U17 di Solo dan sekitarnya pada hari Selasa kemarin ya, pada 1 Agustus ya, saat mengecek lapangan Stadion Manahan ya, dari perwakilan FIFA menemukan sejumlah catatan seperti kondisi rumput ya, pembersihan tribun timur ya. Bahkan di satu sisi ada yang ada masalah dengan rumput juga begitu kan. Ya katanya sih akibat pompa air dan lain-lain ya. Bahkan itu harus diperbaiki ya, dan Gibran mengatakan seperti itu begitu. Lebih lanjut, kalau kita melihat apa yang disampaikan FIFA itu begitu kan ya, terkait dengan adanya APBD, terus kemudian terkait dengan rumput dan sebagainya, mengundi dan sebagainya, itu sudah mau dilakukan begitu kan. Sama dengan di JIS begitu kan. PR-nya saya rasa di JIS itu sangat gimana begitu. Mungkin ya sedikit saja begitu. Kalau hanya rumputnya diganti begitu ya terserah begitu kan, mau diganti atau tidak begitu. Tetapi inilah kesiapan ya sebagai Piala Dunia kalau menurut saya pribadi begitu kan. U17 ini akan ajang bergengsi sebenarnya begitu kan. Walaupun di pembukaan nanti misalnya diletakkan di JIS begitu kan, sangat luar biasa karena pembukaan itu membutuhkan orang ribuan begitu ya. Coba kalau di stadion yang lain, paling ya 40.000 mungkin kapasitasnya begitu kan. Bandingkan dengan di JIS itu 82.000, 80.000 lah sekitar itu begitu. Jadi pembukaan agak agak mewah dan sebagainya begitu, sehingga orang-orang melihat bahwa wah ini keren bangsa kita begitu kan. Pasti ditanya siapa yang bangun ini begitu kan. Kira-kira orang melihat itu begitu kan. Ya pasti ya orang-orang berspekulasi, nah yang bangun itu pasti sana sini begitu kan. Ya sebut aja jangan malu-malu lah Anies Baswedan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Jadi sangat luar biasa begitu. Kenapa JIS itu menjadi ajang politis begitu? Karena yang bangun itu adalah Anies Baswedan. Coba bayangkan kalau bukan Anies Baswedan yang bangun itu begitu. Saya kira itu menjadi luar biasa begitu. Dan bahkan Liga 1 mengatakan ya, kenapa JIS ini layak di satu sisi untuk Liga 1 dan sebagainya begitu. Karena sangat luar biasa, kapan lagi ya anak-anak bangsa bisa bermain seperti itu begitu di stadion yang luar biasa bagusnya begitu. Sehingga kalau masalah ini mahal lah ini itu tidak menjadi masalah. Ini bangsa dan negara begitu kan. Ya masa dengan segitu tidak mampu begitu dikatakan mahal, dikatakan ini dan sebagainya. Saya kira itu bukan menjadi alasan begitu. Mendatangkan timnas Argentina saja begitu bisa begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi spekulasi hari ini begitu. Saya kira hanya mengedukasi kepada masyarakat bahwa kita hormatilah siapapun orangnya yang membangun bangsa ini begitu kan. Ya baik Anies Baswedan baik siapa begitu. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, dengan Pak Ganjar 2 periode, ya bangun stadion apa begitu kan. Itu 2 periode kalau kita bandingkan secara politik begitu kan. Tetapi saya tidak ingin masuk dalam hal itu begitu. Saya ingin masuk dalam hal bagaimana JIS ini ya menjadi ajang di internasional di timnas U17 ini, menunjukkan bahwa ada salah satu stadion yang luar biasa, yang bagus di situ begitu kan ya, berstandar Eropa di situ begitu ya. Orang-orang kan melihat itu begitu. Apalagi ya pertandingan di pembukaan itu diletakkan di JIS begitu. Itu sangat luar biasa begitu. Saya tidak mengagung-agungkan orang yang membuat JIS, tidak begitu kan. Tetapi memang faktanya begitu. Biar tidak kecewa bangsa kita begitu kan ya. Dari mata di mata dunia begitu kan. Jadi segalanya harus siap itu begitu. Inilah kalau ada orang di luar sana mengatakan spekulasi bahwa ada JIS tidak baik, saya kira datanglah ke JIS itu begitu ya. Saya kira persoalan-persoalan ini akan selesai begitu. Tetapi yang namanya orang-orang di luar sana yang keluar-keluar tidak nyampe ke JIS begitu ya, bagaimana JIS itu luar biasa ya seperti itu ya, hanya melihat dari gambarnya saja begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Harian ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.